kami dari kelompok 2, saya Dete Ranjani, Saya Prima Ramadhani. Saya Ramadan. Saya Panjaitan. kami akan membuat sebuah video kritikan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selamat menonton! Dari permulaan Orde Baru, angka-angka pertumbuhan mikroekonomi sangat mengesankan. Namun, kebijakan-kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu terfokus pada menarik investor asing. Sementara kesempatan-kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia tapi sempat mendominasi perekonomian. Muak dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974, waktu Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang besar yang disebut kerusuhan Malari. Itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi pemerintah yang baru karena hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa menguasai massa. Khawatir bahwa suatu hari mungkin akan ada perlawanan dari jutaan penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, kebijakan-kebijakan baru yang lebih menekan dilaksanakan oleh pemerintah. 12 surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong media melakukan sensor sendiri. Semua ketidakpuasan yang diekspresikan di publik seperti demonstrasi segera ditekan. Sisi ekonomi dari perubahan kebijakan ini dan yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia adalah dimulainya usaha-usaha membatasi investasi asing dan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi para pengusaha pribumi. Dalam politik nasional, Soeharto berhasil semakin memperkuat posisinya pada tahun 1970-an. Produksi minyak domestik yang memuncak memastikan bahwa pendapatan negara berlimpah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program menentaskan kemiskinan. Namun, di dunia internasional, citra Indonesia memburuk karena invasi Timur Timur. Setelah berhentinya masa penjajahan Portugal dan deklarasi kemerdekaan Timur Timur pada 1975, militer Indonesia dengan cepat menginvasi negara ini. Sebuah invasi yang diiringi kekerasan. Pada tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila, 5 prinsip pendirian negara Indonesia yang diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1940-an sebagai satu-satunya ideologi mereka. Soeharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat penekan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tindakan-tindakan anti-Pancasila. Bisa dikatakan bahwa di tahun 1980-an, Soeharto berada di puncak kekuasaannya. Setiap pemilu dimenangkan secara mudah. Terlebih lagi, dia berhasil membuat pihak militer menjadi tidak berkuasa. Sama dengan partai-partai politik dan pegawai negeri sipil, militer hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan Soeharto. Namun, depolitisasi masyarakat Indonesia ini memiliki satu efek samping yang penting, yaitu kebangkitan kesadaran Islam, terutama di kalangan kaum muda Indonesia. Karena arena politik adalah area tertutup, umat Muslim melihat Islam sebagai alternatif yang aman. Keberatan dan keluhan tentang pemerintah didiskusikan di masjid-masjid dan khutbah-khutbah karena terlalu berbahaya untuk berbicara dalam demonstrasi yang akan segera dihentikan juga bila terjadi. Kebangkitan Islam itu menyebabkan perubahan kebijakan baru pada awal 1990-an. Maraknya KKN pada masa Orde Baru disebabkan oleh keberpihakan pemerintah Indonesia, khususnya presiden terhadap penjabat elit dan melibatkan para pengusaha karena memiliki dominasi kekuasaan dalam pemerintahan. KKN adalah kolusi, korupsi, dan nepotisme yang pada intinya adalah penyelenggaraan terhadap jabatan dan uang negara atau uang rakyat oleh sebagian kelompok yang diberikan keleluasan dan keistimewaan dari pemerintahan saat itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik KKN ini terjadi pada masa Orde Baru di kalangan pejabat tinggi negara dan melibatkan para pengusaha yang sebagian besar masih tidak diketahui hingga saat ini.
Sebenarnya, Orde Baru lahir untuk memperbaiki keadaan Orde Lama yang penerapan demokrasinya didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, Pancasila hanya dijadikan alat politik untuk meraih kekuasaan besar presiden dan teman-temannya saat itu. Akhirnya, pemerintah berjalan berpusat, cenderung otoriter, terlalu mendominasi rakyat dan pemerintahan, sehingga KKN semakin marak terjadi. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang yang dari ia lahir sampai ia meninggal, tidak memandang dari jenis kelamin, ras, agama, dan etnis. Hak itu mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan presiden sekalipun. Namun masih banyak pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dari zaman Orde Baru sampai zaman reformasi. Bagaimana sisi perkembangan HAM? 1. Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan yang sering dianggap lemah pada zaman-zaman sebelumnya atau disebut dengan patriarki. Patriarki yang sudah ada pada zaman dahulu, dari zaman kerajaan sampai pada zaman sekarang, mungkin masih ada beberapa daerah yang menganggap perempuan itu harus dirumahkan dan tidak perlu mendapat pendidikan yang layak, padahal kaum perempuan yang dapat lebih baik dari laki-laki. Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan pada zaman Orde Baru paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga mungkin dianggap lumrah pada zaman itu. Banyak kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun korban kekerasan fisik. Etnis Tionghoa diburu habis-habisan karena dianggap mereka merupakan sebuah anggota dari PKI. Pada saat itu, orang Cina yang memiliki toko-toko dijarah habis-habisan oleh kaum pribumi karena pada saat itu ekonomi negara Indonesia tidak stabil dan banyak korban jiwa yang jatuh pada saat itu. Tidak hanya dijarah, bahkan rumah mereka, mobil dan alat-alat lainnya dibakar. Dan ada juga kaum perempuan yang sampai diperkosa dengan keji oleh kaum pribumi. Sudah sangat jelas itu merupakan pelanggaran HAM yang tidak boleh dilepas begitu saja. Namun banyak dari pelaku tersebut masih berkeliaran dan tidak merasakan sebuah jeruji besi. Hilangnya aktivis yang menuntut untuk Indonesia menjadi negara demokrasi dan tidak dipimpin oleh pemerintah yang otoriter. Tentu saja Anda sudah tahu tokoh-tokoh yang hilang pada saat ingin memperjuangkan demokrasi. Salah satunya adalah Wiji Tukul yang mengkritik pemerintah melalui puisi-puisinya itu. Wiji Tukul yang mungkin sudah tahu diburu oleh pemerintah sempat kabur untuk menyembunyikan identitasnya. Selain itu adalah Munir yang ingin membongkar sebuah pelanggaran HAM yang ada di Indonesia pada zaman Orde Baru. Namun sayangnya ia malah diracuni dalam pusat pada tahun 2004. Kebijakan Orde Baru yang mengatur tentang pers merupakan kebijakan politik pembangunan. Politik pembangunan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru adalah politik pembangunan yang kapitalistik dengan strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Menjelaskan politik pembangunan nasional yang dimaksud adalah proses modernisasi atau proses pembinaan bangsa di segala bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun mental. Tujuan utama dari strategi pembangunan bidang ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan standar gross national product. Akibatnya, Indonesia ketergantungan oleh negara-negara kapitalis maju dari mulai modal asing, teknologi, keterampilan, sampai pasar produk industri. Masuknya modal asing menyebabkan praktik kolusi yang terjadi di antara elit pemerintahan, antara para jenderal dan cukong. Bermula dari segi ekonomi, akhirnya berimplikasi pada politik pembangunan Orde Baru yang menjadi sorotan pers Indonesia sekitar tahun 1972. Selama tahun 1973, kritik pers semakin keras terhadap politik pembangunan dengan strategi pertumbuhan, terutama berbagai implikasi sosial ekonomi. Mahasiswa juga ikut memproses politik pembangunan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru agar ditinjau kembali pelaksanaannya. Aksi proses mahasiswa dilakukan sejumlah kota besar Indonesia seperti Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Ditunjukkan kepada asisten pribadi presiden yang dinilai menjadi penyebab ketergantungan ekonomi Indonesia kepada hutang. Klimaks pada kritik pers dan aksi protes mahasiswa terjadi pada bulan Januari tahun 1974. Ketika itu, harga-harga sedang melonjak naik. Pada masa itu, pers diwarnai dengan tradisi pers perjuangan dan mengambil gaya bak kampanye. Pers di masa itu berdiri bersama masyarakat mengkritis beragam kebijakan pemerintah. Pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan tangan besi, mencaci baik para demonstran maupun surat kabar yang berimpati pada mereka. Puncak dari tekanan Orde Baru yaitu perbedalan 12 surat kabar dimulai dengan pencabutan surat izin terbit oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia dan surat izin cetak
oleh Pangkopatibaya Jaya. Alasannya karena dianggap telah menghasut rakyat dan dapat merusak wibawa serta kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Peristiwa pemberadalan pers tersebut menandakan sikap otoriter penguasa melalui kebijakan perundang-undangan yang represif. Orde Baru dicirikan sebagai negara yang kuat, dominan, menyeluruh dan tertutup sehingga dominan negara dapat terlihat jelas dalam proses pengambilan keputusan. Orde Baru adalah suatu tatanan kehidupan baru di segala bidang yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terbentuknya negara Orde Baru dengan Presiden Soeharto sebagai pemegang kekuasaan tunggal berada dalam konteks perkembangan kapitalisme global yang dikategorikan sebagai teoritis fasisme pembangunan atau kedikatoran fasis Orde Baru yang lebih resesif dan totaliter. Sekian, terima kasih.